Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi kelas 11 Natural Science ataupun Social Science SMA Global Islamic Boarding School yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali masih dalam tahap pengenalan kata ya. Pengenalan kata, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis, dilihat dari gambaran umumnya, yaitu ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Isim mayoritasnya masuk dikelompokkan ke dalam kata benda, ya semua kata benda masuk ke dalam isim ataupun yang menunjukkan nama. Dan fi'il itu mayoritasnya diisi oleh kata kerja, ya, seperti makan, minum, berdiri, belajar, membaca, dan seterusnya. Dan adapun huruf adalah yang tidak masuk ke dalam isim dan fi'il. Semua kata yang tidak masuk dalam kategori isim ataupun fi'il maka dikategorikan sebagai huruf, ya, harfun, huruf. Contohnya seperti kata yang menunjukkan lokasi, dari, di atas, di bawah, dan seterusnya ya. Ala di atas, fi di dalam, min dari, an dari juga, dan seterusnya. Semua kata-kata tersebut karena tidak mempunyai ciri isim ataupun ciri fiil, maka dia dikelompokkan ke dalam huruf. Nah, selanjutnya kita kemarin juga sudah membahas bahwasanya isim pun, kita masih fokus kepada isim. Isim pun mempunyai mempunyai beberapa macam jenis dilihat dari kriteria tertentu. Seperti isim dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi 3, ada Ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ya, berdasarkan jumlah ada mufrad yang artinya 1, musanna artinya 2, dan jamak artinya lebih dari 2. Selanjutnya kita juga sudah membahas isim dilihat dari jenis kelaminnya. Ada muzakkar, ada muannas. Ciri utama isim muzakkar adalah dia tidak ada ciri muannas. Adapun ciri isim muannas itu diakhiri secara umum diakhiri ta marbutah. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembagian isim berdasarkan si kriteria yang lain, yaitu kriteria umum umum dan khusus, atau yang disebut dengan istilah ini tadi, ma'rifah dan nakirah. Dilihat dari umum dan khusus. Ma'rifah artinya khusus. Suara Mister putus-putus. Oke. Jaringannya kayaknya Rasyidi ya. Di tempat Mister jaringannya masih sering bermasalah. Oke, nah Mister mau bersin. Intinya ada di masalah jaringan ya. Entah di tempat Mister, entah di tempat kalian. Tapi kemungkinan besar di tempat Mister kayaknya. Oke, Mister bersin dulu. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita fokus kepada pembahasan isim dilihat dari sifat umum dan khususnya. Ya. Apabila isim tersebut bersifat umum, maka disebut isim nakirah. Apabila isim itu bersifat khusus, maka disebut dengan ma'rifah. Yang dimaksud dengan khusus dan umum ini adalah umum artinya isim tersebut bisa berlaku kepada siapa saja. Tidak ada ikatan tertentu pada kata tersebut. Contohnya air minum. Air minum apa? Air minum yang bagaimana? Nah, kata air minum di sini masih terlalu umum. Kalau kita tambahkan kata-kata yang lain untuk
menjelaskan air minum yang kita maksud, maka kata tersebut masuk kepada kata benda khusus atau ma'rifah. Contohnya, air minum aqua. Oh, langsung tahu kita. Air minum aqua itu bentuknya seperti ini, bentuk gelas atau botol. Air minum teh. Oh, air minum teh itu yang seperti ini. Nah, beda antara air minum dengan air minum teh. Ya, air minum masih umum, masih nakirah. Umum itu nakirah itu artinya umum. Masih nggak jelas apa yang dimaksud dengan air minum di sini. Air minum siapa? Air minum apa? Ya, kalau kita tambahkan kata lagi setelah kata air minum, maka kata air minum itu berubah menjadi ma'rifah atau khusus. Jadi ma'rifah itu artinya khusus, nakirah itu umum. Contohnya tadi adalah air minum. Kalau air minum tanpa ada tambahan apa-apa, air minum itu sendiri masih ma'rifah dan nakirah ya. Ada air untuk mandi, ada air untuk cuci piring misalkan dan lain-lainnya, ada air untuk minum. Nah, meskipun dia sudah khusus, tapi masih terlalu umum ya, air minum apa. Nah, itu yang akan kita bahas seperti di materi kali ini. Bahwasanya dalam bahasa Arab ada kata yang dikenal dengan istilah kata umum atau nakiroh, dan ada kata khusus atau ma'rifah ya. Seperti apa bentuk kata umum dalam bahasa Arab dan seperti apa bentuk kata khusus dalam bahasa Arab akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, ini termasuk salah satu jenis isim juga. Jadi isim ma'rifah dan isim nakirah. Kata seperti apa saja yang masuk ma'rifah atau khusus dan kata seperti apa saja yang masuk nakirah atau umum. Oh ya, nanti juga ada pembahasan isim terbagi menjadi munsorif atau bertanwin dan ghairu munsorif atau tidak bertanwin. Emang apa bedanya kalau dia bertanwin atau tidak? Nanti ada beda, ada hikmahnya kenapa dibedakan dalam bahasa Arab seperti itu. Begitu pula ada isim yang bisa berubah mabni mu'rab dan ada isim yang tidak bisa berubah atau mabni ya. Berubah di sini adalah perubahan akhir barisnya biasanya. Ya, kita mulai pembahasan ma'rifah dan nakirah, khusus dan umum. Ingat, ma'rifah itu kata khusus, nakirah itu kata umum. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini adalah objek yang dibicarakan telah ditentukan, sudah jelas, air minum aqua. Oh, air minum aqua itu seperti ini misalkan. Kita ambilkan dulu. Oke, nah Mister bikinkan dalam sebuah bentuk kalimat cerita ya. Misalkan seseorang bilang kepada Mister, Mister Amin bisa tolong ambilkan air minum. Nah, kata air minum pada kalimat tersebut masih nakirah, masih umum. Air minum seperti apa? Air minum dalam bentuk gelas, air minum dalam bentuk cangkir plastik, atau air minum botolan masih belum ditentukan. Kata air minum pada kalimat tersebut masih nakirah atau umum. Beda dengan kalimat seperti ini. Mister Amin, tolong ambilkan air minum aqua. Nah, tren langsung muncul dalam pikiran kita, air minum aqua itu bentuknya seperti ini. Nah, maka kata air minum aqua masuk kategori ma'rifah atau khusus karena objek yang dibicarakan sudah jelas, sudah sekali disebut kata tersebut kalian langsung langsung tahu. Nah, kata-kata seperti apa yang masuk kategori ma'rifah dan kata seperti apa yang masuk kategori nakirah akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, nah ini contohnya nih, contoh dalam bahasa Arab. Contoh dalam bahasa Arab, hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Buku apa? Hadza kitabun, ini adalah buku. Oke, buku, tapi buku apa? Nah, kitabun di sini masih nakirah. Nah, dalam bahasa Arab, nakirah mempunyai ciri, ya. Nakirah mempunyai ciri. Nanti kita bahas cirinya. Terus contoh ma'rifah atau kata khusus, hadza kitabul arabiyah. Hadza kitabul arabiyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Hadza kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya si Zaid, ya. Kata kitab atau buku pada dua kalimat ini sudah bukan nakirah lagi karena
kalimat yang pertama, kata buku disandingkan dengan fungsi buku tersebut, yaitu buku tersebut menjelaskan tentang bahasa Arab. Pada kalimat yang kedua, hadza kitabu Zaidin, ini bukunya Zaid, kata buku atau kitab disandingkan dengan pemiliknya, dengan kata pemiliknya, ya. Ini bukunya si Zaid, ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan keduanya, ada nggak di sini? Nah, secara umum ya, ini perbedaan secara umum. Secara umum, kata nakirah itu diakhiri dengan tanwin. Ujungnya nih ada tanwin nih. Kitabun, nah nakirah. Ya, setiap kata benda yang ujungnya tanwin, maka bisa dipastikan dia masih nakirah. Masih nakirah, ya. Kalau kata benda tidak berakhiran tanwin, maka bisa kita pastikan kata benda tersebut sudah ma'rifah. Contohnya yang tadi. Nah, konsep sih, clear outline. Nah, contohnya di sini tadi, hadza kitabul arabiyah, tidak ada tanwin pada kata isim di sini. Tidak ada kata tanwin, tidak ada tanda tanwin pada isim kitabul arabiyah, enggak ada tanwinnya. Kitab Zaidin. Pada kata kitabnya ya, pada kata kitabnya. Bukan kata sesudahnya. Pada kata kitabun tidak ada tanwin. Pada kata kitabul arabiyah tidak ada tanwin, pada kitab Zaidin tidak ada tanwin. Itu ciri yang pertama ma'rifah. Yang kedua cirinya adalah kata tersebut nanti. Nah, lihat, nanti kita bahas juga ya. Mister kok nggak urut jelasin. Nah, cara membedakannya, cara membedakan isim nakirah dan ma'rifah, yang mana nakirah, yang mana ma'rifah, secara sederhananya kita dituntut tahu dulu ya, kata yang ma'rifah itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu kata ma'rifah itu seperti apa, maka kita akan tahu bahwasanya kata yang tidak ada ciri ma'rifahnya bisa kita sebut dengan nakirah. Ya, kita harus tahu dulu kata yang bersifat ma'rifah atau khusus itu seperti apa. Yang pertama, domir atau kata ganti. Semua kata ganti adalah ma'rifah. Semua kata ganti adalah ma'rifah. Masih ingat domir apa saja? Ada yang hafal? Domir atau kata ganti itu seperti apa aja? Siapa yang bisa? Silahkan disuarakan atau di chat boleh. Contoh kata ganti atau domir. Ya, huwa. Ada lagi? Betul 14 jumlahnya? Iya, iya. Oke, betul. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semua kata ganti tersebut yang sudah kalian hafalkan, ya, mudah-mudahan sudah kalian hafalkan, adalah ma'rifah. Ya, semua kata domir atau ganti adalah ma'rifah. Karena orangnya sudah ditentukan. Dia tuh. Tahu orangnya dia. Kamu, saya, nggak apa, udah nggak bisa diperdebatkan lagi siapa yang dimaksud, si dia. Nah, misalkan ya, dia siapa, oh bisa juga sih ya, nih ada 14, huwa huma hum hiya huma hunna, oh ini tulisannya dari kanan ke kiri, anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, semua kata tersebut adalah ma'rifah. Yang kedua, alam. Semua kata yang memiliki nama, baik itu nama orang ataupun nama tempat, maka bisa dikatakan dia adalah ma'rifah, ya. Meskipun ada tanda tanwin. Tadi kan kita sudah bahas tuh, tanwin itu cirinya nakirah. Akan tetapi kalau kata tersebut menunjukkan nama orang ataupun nama tempat, maka kata tersebut bukan nakirah, akan tetapi dia ma'rifah atau kata khusus. Contohnya Makkah. Ketika kita mendengar kata Mekah, kita udah jelas, oh yang dimaksud dengan Mekah ini adalah kota tempat tujuan umat Islam untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Jelas udah Mekah, nggak ada perdebatan lagi, Mekah yang mana? Ya, Jakarta. Oh, yang dimaksud dengan Jakarta itu ibu kotanya Indonesia, ya. Nggak ada perdebatan lagi Jakarta itu maksudnya apa, ya. Ahmad. Oh, si Ahmad itu artinya nama orang nih. Berarti yang dimaksud dengan Ahmad ini nama orang, gak usah diperdebatkan lagi. Kecuali ada banyak Ahmad pada waktu itu, ya. Aisyah, nama orang. Nah, semua nama, baik itu nama orang ataupun nama tempat,
masuk kategori ma'rifah atau kata khusus ya. Yang ketiga adalah isim isyarah atau kata yang menunjukkan kata tunjuk seperti ini dan itu. Ini dan itu. Dalam bahasa Arab, ini dan itu disebut dengan isim isyarah dan semua isim isyarah adalah ma'rifah. Nah, berbeda dalam bahasa dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ini dan itu mempunyai pengucapan yang berbeda sesuai dengan kata yang ditunjuk. Kalau kata yang ditunjuk itu adalah muzakkar, maka ininya haza. Kalau kata yang ditunjuk itu muannas, ininya tuh berubah jadi hazihi. Contohnya nih, haza untuk muzakkar, hazani, haza, hadza ini untuk satu benda. Hadza qalamun, mana nggak ada qalamun di sini. Ini satu buah pulpen. Ini ya, HP jawal. Hadza jawalun, ini satu buah HP. Kalau ada dua buah HP, hadzani jawalani, ini dua buah HP. Kalau ada banyak HP, haula'i jawaluna. Ini ada banyak HP. Nah, gitu ya. Kata hadza, hadzani dan haula berubah sesuai dengan jumlahnya. Akan tetapi semuanya tetap menunjukkan benda yang muzakkar. Kalau bendanya muannas gunakan hadhihi. Ya, hadhihi untuk satu benda, hatani untuk dua buah benda, haulai untuk lebih dari dua buah benda. Bagaimana dengan kalau itu? Itu menggunakan dzalika. Dzalika untuk muzakkar, dzalika untuk muzakkar. Muzakkar ya ini semuanya muzakkar. Dzalika untuk benda yang ada dua, ulaika untuk jamak. Tilka untuk muannas tunggal, tanika untuk gandanya, dan ulaika jamaknya. Ya. Makanya sering dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Nah, berarti kata ulaika ini menunjukkan arti lebih dari dua orang, ya, lebih dari dua orang. Semua, nah, oke, Mister ulangi. Semua isim isyarah, hadza hadzani haula, hadhihi hatani haula, dzalika danika ulaika, tilka tanika ulaika, semua kata yang kalian temukan seperti ini dalam bahasa Arab bisa dipastikan dia adalah ma'rifah. Selanjutnya, kata yang memiliki imbuhan alif lam adalah isim ma'rifah. Contohnya al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu, ya. Semua kata yang Mister sebutkan tadi adalah ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah atau khusus? Karena dia sudah ditambahkan alif lam. Ar-rajulu. Ar-rajulu artinya bukan seorang laki-laki. Laki-laki itu. Ar-rajulu. Laki-laki itu. Jelas siapa yang dimaksud dengan laki-laki di sini. Al-qalamu. Pulpen itu. Jelas pulpen yang di mana? Yang mana yang dimaksud? Al-kitabu. Buku itu jelas buku yang mana yang dimaksud ya. Kalau kalian hilangkan alif lam pada tiga kata ini, maka artinya juga berubah. Rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Qalamun, sebuah pulpen. Pulpen yang mana? Kitabun, sebuah buku. Buku yang mana? Nah, seperti itu. Kalau kalian tambahkan alif lam, kata tersebut berubah. Ar-rajulu, laki-laki itu. Al-qalamu, pulpen yang itu. Al-kitabu, kitab itu. Nah, contohnya dalam ayat Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Alif lam mim. Kitab itu. Nah, kitab itu ya, maksudnya yang mana? Al-Quran. Ya, kitab itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi beda antara kitabun dengan al-kitabu. Kalau al-kitabu benda yang dimaksud sudah jelas. Kalau kitabun benda yang dimaksud masih belum jelas. Yang selanjutnya yang keempat adalah isim mausul atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung.
Akan tetapi kata sambung di sini berbeda ya, masih berbeda dengan yang kata sambung dalam bahasa Indonesia. Kata sambung yang dimaksud di sini contohnya ini sudah ditentukan ya. Oke. Nah, kata sambung yang kata sambungnya sendiri masih bersifat ada yang umum, ada yang khusus ya. Meskipun semuanya ini sudah masuk kategori ma'rifah. Contohnya ma untuk lighairi akil, man untuk lighairi akil, ya. Untuk yang kata sambung, coba Mister cek ya. Oke, Mister lihat catatan Mister dulu. Nah, nih. Semua kata ma, man, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, semuanya adalah isim ma'rifah ya. Akan tetapi penggunaannya berbeda. Ma digunakan untuk benda mati yang tidak berakal, man untuk orang yang berakal. Man contohnya dalam bahasa Arab, pepatah bahasa Arab, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia akan dapat. Ya, umum man di sini ya. Adapun ma, oh nah, oke, Mister Ralat ya. Isim mausul ada dua jenis, ada untuk kata benda umum, ada untuk kata benda khusus. Nah, Mister baru ngah nih, Mister. Sorry tadi ya. Kata sambung untuk benda umum ada dua jenis, ma dan man ya. Ma untuk benda yang tidak berakal, man untuk benda yang berakal. Contohnya ayat Al-Qur'an, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma, bagi Allah apa-apa ya, fis samawati yang ada di langit. Nah, setiap kalian menemukan kata ma panjang yang diiringi dengan kata lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, maka bisa kalian pastikan kata ma tersebut adalah semua benda lillahi ma fis samawati, bagi Allah, lillahi bagi Allah, ma semua benda fis samawati yang ada di langit, wama dan semua benda fil ardi yang ada di bumi, lillah, kepunyaan Allah, tidak ada punya manusia ya. Itu hanya sifat sementara aja. Kepemilikan kita mengenai benda di permukaan bumi ini sifatnya sementara ya. Sementara. Pada hakikatnya semua benda tersebut adalah milik Allah. Manusia hanya mempunyai kepemilikan sementara aja. Kalian punya handphone, sementara aja itu. Kalian punya baju, sementara aja. Kalian punya peralatan harta benda, sementara aja. Ya. Nggak ada selamanya itu. Laptop, sementara aja. Ya. Kenapa? Karena pada saat kalian meninggal, benda tersebut tidak ada gunanya lagi dah. Ya. Berpindah tangan jadi warisan, HP jadi warisan, dan seterusnya ya. Pada hakikatnya semua benda yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dan kita juga adalah milik Allah. Makanya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, isim mausul adalah kata sambung dan termasuk isim ma'rifah, akan tetapi yang masuk ke isim ma'rifah adalah kata sambung seperti alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Semua kata sambung yang bisa disebutkan tadi bisa dipastikan adalah ma'rifah ya. Yang terakhir idhofah. Berapa menit lagi? Langsung nyerocos terus Mister. Idhofah. Isim yang disandarkan kepada salah satu dari isim ma'rifat tadi. Ya. Nih. Contoh kitabun.
ketika kitabun disambung dengan domir berubah jadi kitabuhu, kitabuhuma dan seterusnya ya. Ini belum kita pelajari nih perubahan yang ini. Tapi nanti Mister ajarin nih. Ya. Tadi kan kata ganti ada 14 tuh. Ketika ada kata benda yang disambung dengan kata ganti, misalkan kitabun disambung dengan huwa, tidak bisa kita sebut kitabu huwa, nggak bisa, ada rumusnya. Kata huwa berubah menjadi hu, kitabuhu, buku dia. Huma jadi kitabuhuma, hum kitabuhum, hiya menjadi kitabuha, huma kitabuhuma, hunna tidak berubah ya. Huma dan hum tidak berubah. Begitu pula hunna. Anta berubah. Kita bukan kitabu anta, tapi kita buka. Bukan antuma, tapi kita bukuma. Ya. Bukan antum, akan tetapi kita bukum. Bukan anti, tetapi kita buki. Begitu seterusnya. Bukan kitabu anak, buku saya bukan kitabu anak, tetapi kitabi. Bukan kita bunahmu, tetapi kita bunah. Nah, begitu seterusnya. Nanti Mister ini bagikan slide-nya. Tadi idopah kata bendanya disandingkan dengan kata ganti. Sekarang idopahnya kata bendanya disandingkan dengan isim alam atau nama orang. Contohnya kita Zaidin, bukunya si Zaid. Ummu Aisyah, ibunya si Aisyah. Ahlu Makkah, penduduk Makkah. Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Ini idopah dengan kata benda diidopahkan dengan nama orang atau nama tempat. Diidopahkan artinya disandingkan, disandarkan. Buku bahasa Arab, ya itu sebenarnya dua kata. Buku dan bahasa Arab. Ketika disambungkan jadi buku bahasa Arab. Buku yang menjelaskan tentang bahasa Arab. Apa lagi? Contohnya dalam bahasa Indonesia. Buku bahasa Inggris. Buku yang mengajarkan bahasa Inggris. Idopah dengan isim isyarah. Ummu hadhil mar'ah. Nah, oke. Jaringannya. Kata ummu awalnya nakirah, umum. Ketika dia disandingkan dengan hadhihi, maka kata ummu tersebut berubah menjadi ma'rifah. Ummun, seorang ibu. Ummu hadhil mar'ah, ibunya si anak perempuan ini. Nah, ibunya si anak perempuan ini. Kata umumnya berubah dari nakirah menjadi ma'rifah. Dan ciri nakirahnya pun hilang. Ingat, ciri nakirah tadi tanwin. Ketika kata benda yang awalnya nakirah disandingkan dengan kata yang lain, maka dia berubah, tanwinnya hilang. Ummu kitabun, sebuah buku. Kitabu Zaidin, bukunya si Zaid. Tanwinnya hilang. Ya. Oke. Sendat ya, iya jaringan Mister ada ini, ada gangguan kayaknya. Oke, next. Contoh idopah kepada imbuhan al. Contoh kata yang disandingkan dengan kata yang berimbuhan al. Ahlul hadis, ahli hadis. Kitabul lughah, buku bahasa. Babul masjid, pintu masjid. Semua kata benda ini, kata benda ini adalah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia dua kata disandingkan, yang satu nakirah, yang satu ma'rifah. Maka ketika kata ini bergabung menjadi ma'rifah. Contoh idopah dengan isim mausul. Kitabul ladzi, kita apa enggak kelihatan bisa. Kitabul ladzi yaqumu jadidun. Kita bukunya orang yang sedang berdiri itu. Buku siapa ini? Kitabul ladzi yaqumu jadidun. Bukunya si orang yang baru berdiri itu nah. Kita nggak kenal namanya, tapi kita tahu orang tersebut sedang melakukan apa yang bisa kita jelaskan gitu. Buku siapa ini? Bukunya masih belum jelas, bukunya.
Lalu kita bilang, kitabul ladzi yaqumu jadidun. Bukunya orang yang baru berdiri itu no. No, itu yang baru berdiri itu no. Itu yang punya buku. Gitu, ya. Gitu seterusnya. Oke. Kok enggak? Nah, kata ummun, ahlun, kitabun, babun, ya, itu nakirah, masih umum. Akan tetapi kalau digabung dengan domir atau alam atau isyarah atau alif lam atau mausul, maka kata ummun, ahlun, kitabun dan babun tadi berubah menjadi ma'rifah. Ya. Yang contohnya tadi, ya. Nah, secara itu ciri-ciri khusus, ya, ciri-ciri khusus ma'rifah, yaitu dia kelompok domir atau kata ganti, kelompok isyarah atau kata tunjuk, kelompok si alam atau nama orang ataupun nama tempat, kelompok isim mausul, dan kelompoknya idopah atau kata yang bersandingan. Namun secara umum ma'rifah dan nakirah itu bisa dibedakan dengan ciri alif lam. Kalau kata tersebut ada tanwin, mana nih? Kalau kata tersebut mempunyai tanwin, ya, bisa dipastikan dia adalah nakirah. Kalau kata tersebut tidak ada ciri tanwin, sebaliknya ada imbuhan alif lam, maka kita bisa pastikan dia adalah ma'rifah. Nah, gitu ya. Ciri secara umum. Ciri secara umum. Tanwin artinya nakirah, alif lam artinya ma'rifah. Dan dua ciri atau dua harokat ini tidak akan pernah bergabung dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab satu buah kata mempunyai alif lam dan tanwin, nggak ada. Salah satu pasti mengalah. Kalau ada tanwin berarti alif lam nggak bakalan masuk. Tetapi kalau di sana ada alif lam berarti tanwin nggak boleh dimasuk. Terus seterusnya. Oke, dan nah, oke. Kapan apa hikmahnya? Apa hikmahnya kita mengetahui ini bendanya nakirah, ini bendanya ma'rifah, supaya kita bisa menjelaskan dengan baik benda apa yang dimaksud, bendanya jelas atau belum jelas. Kalau bendanya belum jelas, gunakan nakirah, yaitu cirinya tanwin. Kitabun. Misalkan dalam bahasa Indonesia nih, Mister bikinkan dalam bahasa. Tolong ambilkan aku buku. Tolong ambilkan aku buku. Lalu Mister bawakan buku catatan, buku nota. Nggak salah Mister, karena dia menyebutkan buku. Terlalu masih umum, masih nakirah. Akan tetapi kalau dia tambahkan, tolong seseorang bawakan saya buku absen. Lalu Mister bawakan buku catatan hutang. Salah Mister, ya. Artinya Mister nggak paham bahasa. Yang dimaksud dengan buku absen itu bukunya seperti ini, ada nama, ada kolom kehadiran, ada kolom catatan. Nah, itu fungsinya ma'rifah dan nakirah, ya. Tolong ambilkan pulpen. Lalu Mister bawakan pulpen macet. Salah nggak Mister? Nggak salah, karena kalimat yang ditujukan di awal tadi itu umum. Pulpen yang baik, pulpen yang nggak baik, pulpen warna hitam, pulpen yang nggak berwarna, masuk semuanya. Akan tetapi kalau si penyuruh bilang, tolong seseorang bawakan pulpen berwarna hitam yang masih bagus, masih baik. Lalu Mister bawakan dengan benda yang berlawanan, yang disebutkan tadi, maka Mister yang salah, artinya Mister tidak paham bahasa. Nah, di sini fungsi ma'rifah dan nakirah. Untuk membedakan benda apa yang dimaksud. Dalam bahasa Inggris juga ada istilah ma'rifah dan nakirah. Dalam bahasa Inggris dikenal definitive dan indefinitive indefinitive noun. Definitive noun dan indefinitive noun. Cirinya dalam bahasa Inggris kalau definitive noun, kata benda khusus, ya. Kata benda khusus dalam bahasa Inggris cirinya adalah diawali dengan imbuhan the book, the door, the house, apalagi the car.
Beda the car dengan a car, ya beda. Kalau the car mobil itu, kalau a car ada sebuah mobil, beda ya. Dalam bahasa Inggris seperti itu, dalam bahasa Arab lebih ini lagi apa? Lebih kompleks lagi pembahasannya. Oke, demikian yang Mister bisa sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Untuk lebih sempurnanya mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.